qaumun akharun laisa lahum ghammul ma'asi. Mereka tidak terhalang merasakan kasih sayangku di saat dia bermaksiat, terjebak maksiat. Dan mereka juga tidak jumawa ketika mereka taat. Diulangi? Diulangi ya. Wali wara'ahum, aku punya hamba-hamba spesial yang mereka bukan ahli taat, bukan juga pemaksiat. Mereka ini tidak terhalang oleh maksiat untuk merasakan kedekatanku. Mereka juga bukan orang yang ahli taat, yang terhalang dengan taatnya dari merasakan kedekatannya kepadaku. Maka ini pesan kepada yang berhaji, berumrah. Allah di sana, di sini sama enggak? Ini pertanyaan saya tanyakan ke Sunut Sentara. Jawabannya sama kok. Ya, ini sekalian survei. Kali Tuhannya orang Lombok beda sama saya. Allah yang di Mekah sama yang di Lombok sama enggak? Sama bener. Terus kenapa orang nafsu berumrah? Berumrah itu bukan nafsu. Umrah itu perintah. Karena yang memerintahkannya yang maha dekat. Bukan mau cari kedekatan ke sana, tapi hanya kepatuhan kepada yang maha dekat. Jadi kita berumrah itu apa? Karena kepatuhan saja. Disuruh datang, nggak disuruh ya nggak datang gitu. Dan umroh haji itu undangan langsung dari Allah semenjak zaman para nabi dulu dan diulang lagi Nabi Ibrahim, diulang lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ada kalimat di Quran, wa'adzin finnas bil hajj. Beri berita kepada manusia, kabar kepada manusia, wa'adzin, kata azan dari situ. Hendaklah mereka berhaji. Itu zaman Nabi Ibrahim. Jadi haji umroh itu amalan yang sudah sangat tua. Oleh karenanya, Nabi itu walaupun dalam hadis Nabi hanya berumroh 4 kali. Sebenarnya sebelum beliau membawa risalah, kan beliau sudah Nabi. Sudah berumroh berkali-kali. Sudah berumroh berkali-kali. Tapi itu kepada hak kenabiannya, bukan pada hak kerasulannya. Ya, kerasulannya cuma 4 kali. Itu pun gagal sekali. Ya. Kalau malam ini saya zikir 70.000, Allah tambah dekat gak? Malam ini saya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah tambah dekat gak? Allah mah dekat saja. Tapi yang berbeda, diri saya yang beda. Saya tambah sadar diri saya ini tiada. Yang maha ada hanya Allah Subhanahu. Jadi untuk apa zikir la ilaha illallah berulang-ulang? Bukan untuk Allah. Bukan untuk mengejar Allah. Allah tidak dapat dikejar. Tapi untuk menghantam nafsiyah, ego diri kita. Jadi Allah perlu zikir la ilaha illallah kita. Nabi perlu sholawat gak? Nabi SAW memerlukan sholawat kita? Enggak. Siapa yang perlu sholawat? Kita yang perlu berkah sholawatnya. Ya. Wah, orang Lombok mah ngaji begini udah biasa. Ya, nyambung terus dari tadi saya lihat. Jadi Allah dekat nggak? Saya khusyuk, saya nggak khusyuk, Allah tetap dekat nggak? Terus kenapa malas sholat? Jadi kita sholat, itu sholat aja, mau khusyuk nggak ada urusan. Kenali dah dia, engkau pasti khusyuk. Cuma khusyuk itu ada yang rasanya menangis, ada yang tidak menangis. Ada yang rasanya kita bergetar, ada yang rasanya tenang. Ada yang rasanya kolbu itu melayang, ada yang kolbu terasa diam. Itu namanya hal. Allah bukan hal. Kita berubah-ubah. Allah tidak pernah berubah. Maka jangan sembah Allah karena engkau cari tangis.
Jangan engkau bermakrifat karena ingin mencari getaran kolbu. Karena Allah tidak akan tambah dekat dengan getar-getar itu. Jadi ngaji ilmu-ilmu zikir gak cukup, mesti ilmu mazkur. Mazkur itu ilmu tentang yang dizikirkan. Kalau mau zikir angka-angka, nih baca zikir sekian, nih talqin sekian, ijazah zikir ini, itu gampang. Nah, tapi yang membuat kita tidak merasa sok dekat karena taat, tidak putus asa karena maksiat, itu yang mahal. Ya, itu yang mahal. Maka berdasarkan kalimat ini, wahai diriku dan dirimu yang bermaksiat, jangan putus asa kepada Allah. Karena Allahmu saat bermaksiat setelah bermaksiat dengan Allahmu saat taat sama. Jadi jangan putus asa. Ini bukan nyuruh maksiat, ini bukan. Karena kita ini mahallun nisyan. Karena Allah mengatakan kullu bani Adam khatta'un, setiap manusia pasti bersalah. Kalau ada di antara ini saudara-saudariku yang merasa enggak berdosa hari ini, saya curiga nyawamu sudah lepas. Yang datang ini ada jelmaan malaikat. Enggak ada kita yang enggak berdosa, semua kita berdosa. Antum kira saya bisa baca kitab ini, bisa hari ini enggak maksiat? Saya bermaksiat kok hari ini. Tapi saya juga taat hari ini. Ya. Tapi saya maksiat dan taat itu insya Allah tidak membuat keyakinan tentang dekat Allah ini bertambah ataupun berkurang, sama. Yang beda itu naik turun itu taat dan maksiatnya yang naik turun. Ini yang disebut al-iman yazid wa yanqus. Iman itu ada dua jenis, iman kondisi cabang, ada iman pokok, iman asal. Yang asal ini dalam kolbu, dia nggak boleh berubah. Sedangkan yang cabang boleh tumbuh, boleh dipotong, boleh mengering, ya. Lanjut. Ini baru satu kalam, ya, baru satu kalam. Sampai pagi. Biasa kalau dibilang gitu saya mau beres ini. Tadi kita candain dokter yang ngaji tadi, saya jauh 2 jam. Lah ini lebih jauh lagi Jakarta. Ya, kita paham maksudnya, pasti besok ada kerjaan ya. Beliau datang menghibur kita dengan suara yang indah. Kita berterima kasih ya. Summa qala li, lalu Allah membisikkan satu kalam lagi kepadaku. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kok beliau bisa menangkap, kita nggak bisa menangkap. Nah, ini bedanya kita dengan Syekh Abdul Qadir ya. Tapi saya mau tanya, anugerah besar untuk beliau ini apakah khusus untuk Syekh Abdul Qadir Jilani, atau akan ada juga hamba-hamba Allah yang merasakan ini sampai nanti kiamat? Ya. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir bukan nabi. Bukan. Jika dia seorang manusia biasa, Allah izinkan mencapai tahapan itu, maka di antara kita ini mungkin ada juga yang diizinkannya. Insya Allah. Ya Ghawthal A'zam, wahai pemimpin para aulia Allah, Ghawth yang agung, Basyiril mudnibin bil fadli wal karam. Jangan kau takut-takuti pemaksiat, tapi berilah berita gembira kepada mereka bahwa aku yang maha dekat ini sangatlah pemurah, sangatlah fadl, berlebih kasih sayangnya. Wal karam, sangatlah pemurah. Karim, karim itu apa bedanya dengan jalal? Jalal itu bikin takut. Kalau karim, perasaan takut yang ujungnya putus asa, takut ketemu. Karena kita tahu Allah pasti karim. Karim itu dia pemurah plus maha pengertian. Itu arti karim. Yang memberi tidak memperhatikan nanti dihujat oleh yang diberi atau tidak. Ya. Bocil-bocil itu ketawa ya.
Kirain suara nek lampir ya. Main ayunan. Kirain kuntilanak tadi tuh. Ikut ngaji. Mualaf dia berarti ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wahai para pendosa, begitu maksudnya. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Ya. Jika maksiat orang setinggi langit, kasih sayang Allah setinggi aras. Paham maksudnya? Kalau orang maksiat setinggi langit, kasih sayang Allah seberapa? Lalu kenapa banyak ustadz pemarah, bukan penyayang? Berarti dia belum kenal sama Allah dia. Marah ada marah juga. Tegas ada masanya tegas. Tapi enggak dikit-dikit ancam orang pakai neraka. Ya. Ini yang marah-marah sama anaknya dikit-dikit bilang neraka. Waduh. Korban kesalahpahaman ustadz terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'jabin. Tapi beri juga berita kepada orang yang ujub dengan taatnya. Bil adli wan niqami. Bahwa aku maha adil. Kalau dia baik, aku balas. Tapi sholat yang tadi kira-kira diterima gak? Sholat isya barusan. Kira-kira diterima gak? Husnuzan? Kira-kira sholat yang tadi pantas gak diterima Allah? Sholat yang barusan pantas gak? Pantas? Bener pantas? Coba kita cek. Saya cek ya. Dari takbir sampai waladhdallin amin masih kepikiran dunia gak? Gak pantas diterima. Baru sampai waladhdallin dolin beneran itu. Jangan-jangan baru kabirau ya sudah melayang. Aneh ya, giliran sholat bisa melayang ya. Itu tanda syaitan itu zahir. Tanda syaitan itu zahir. Yang kita nggak pikirin kok bisa jadi kepikiran. Nah, itu yang Nabi sebut, jika engkau sholat, idza shalla ahadukum, ya, ja'a ilaihi syaitan, datang syaitan kepadanya, faqala uzkur kaza, uzkur kaza. Maka syaitan mengatakan, kamu ingat gak ini? Kamu ingat gak ini? Maka pikiran kita selalu ingat. Jadi yang mentok-mentok pikirannya, bawa sholat, nanti pikirannya macam-macam. Itu kata profesor saya dulu tuh ya. Waktu kami dulu nulis artikel, gak bisa-bisa. Kamu sholat ya. Selesai sholat tuh teman-teman pada ngadu. Tambah macam-macam pikiranku, Prof. Itu bagus, itu bagus. Coba yang kamu pikirkan ada 5, ambil 1 katanya. Jadi kalau Bang Haji nih lagi mentok ngurusin usaha beginian, sholat aja dulu ya. Nanti hasilnya lapor. Wahai orang-orang yang takjub dengan taatnya, dengan umrohnya, dengan sholatnya, dengan sholawatnya, dengan zikirnya, dengan maulidnya. Aku maha adil. Tapi aku juga suka membalas orang. Pilih mana? Minta keadilan Allah atau minta kasih sayang Allah? Jadi jangan bilang Allah kok nggak adil. Kalau Allah minta adil, 50-50, 50-50, 50, jadi setengah hari kita untuk dunia, setengah hari untuk sanggup nggak? Bukan untuk akhirat, untuk Allah. Akhirat kan bukan Allah. Serius loh. Akhirat Allah atau bukan? Akhirat itu ciptaan atau Tuhan? Kita nyembah Allah bukan untuk akhirat, untuk Allah. Karena Allah. Nah, maka zuhud itu juga 2. Nah, pemahaman orang tentang tasawuf hari ini dikira orang tasawuf itu mesti zuhud. Enggak. Zuhud itu hanya 1 bab dari tasawuf.
Zuhud tahu zuhud? Zuhud itu talak dunia 3 kali. Bukan 3 kali lagi. 1000 kali. Jadi nggak bisa balik. Tapi talaknya pakai kolbu. Maka zuhud ini dibagi 2. Ada zuhud abid, ada zuhud arif. Ini ingat-ingat ya. Zuhud abid ahli ibadah, ada zuhud arif ahli ma'rifat. Ini yang jelasin Imam Notailah Sekandar, ini bukan ilmu baru. Saya hanya merapikan yang tercecer di banyak kitab aja. Zuhudnya ahli ibadah, dia takut kalau memperoleh dunia, kemewahan dunia. Takut dunia mengganggu dia kepada Allah. Maka kami tambahkan di tengahnya, ada zuhud salik. Zuhud abid, salik, yang ketiga. Kalau salik cari akhirat. Salik ini dia takut dunia mengganggu dia supaya nyampe ke akhirat. Maka dia tinggalkan dunia supaya nyampe akhirat. Tapi kalau al-arif, orang yang kenal Allah, dia meninggalkan dunia dan akhirat sekaligus. Maksudnya apa? Batin dia nggak ngelirik dunia. Mata dia lihat dunia. Pikiran dia lihat dunia. Makan enak, nggak apa-apa. Imam Abul Hasan Syadzili berhaji tiap tahun. Berhaji tiap tahun modalnya berapa bang? Bang Haji? Yang itu haji plus itu berapa juta? 150. Itu hotelnya jauh ya? Kalau hotel yang dekat bang 200. Nah, kita ambil 200 ya. 200 juta tiap tahun. PNS sanggup nggak tuh? Nggak sanggup. Karyawan biasa nggak sanggup. Imam Syadzili sanggup tiap tahun. Kaya nggak tuh? Kaya dia. Beliau itu susah sebelum ke Mesir. Karena dicaci maki orang, dituduh sesat. Selevel Imam Syadzili yang mengajarkan Ihya Ulumuddin, mengajarkan kitab Qutul Qulub, mengajarkan kitab Khatmul Auliya, yang mengajarkan kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah, yang mengajarkan kitab-kitab besar. Itu nggak dihargai orang di kampungnya. Kampungnya ya disebut Maghrib Adna, Maghrib Maroko dekat. Kalau Maroko yang jauh sekarang yang jadi Maroko itu, ya mungkin Tunis atau Aljazair sekarang itulah ya. Jadi beliau ini masuk ke Mesir, mendengar kalam seperti Imam Syekh Abdul Qadir Jilani mendapat kalam. Jadi ada sir masuk ke dalam kolbunya, ilham. Wahai Abul Hasan, penderitaanmu berakhir di sini. Setelah ini engkau akan diberikan anugerah kesenangan kemewahan yang tak terbatas. Benar awal beliau masuk sampai beliau wafat. Dan alhamdulillah kami tanda syukur nikmat atas berkah dari Allah. Akhir tahun kemarin diizinkan Allah ziarah ke Imam Abul Hasan Syadzili, dan itu pelosok-pelosoknya tang. Kita kalau udah ke sana untuk balik lagi kayaknya sulit. Ya. Alhamdulillah ke sana. Ya. Saudara-saudari kemuliaan Allah, jangan minta keadilan Allah. Mintalah kasih sayang Allah. Ya. Kalau kasih sayang kita kurang-kurang, kita tidak sempurna, Allah yang menyempurnakannya. Tapi kalau minta keadilan, sholatnya dituntut sempurna. Ya. Maka jangan tuntut Allah, engkau nanti dituntut. Ya. Masih kuat? Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, Al-Fatihah dulu ya. Kepada ruh kita semua, jasad kita semua, orang tua kita semua, dan semua yang hadir malam ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Ini tempat-tempatnya apa nih, Bang Haji? Ah? Sembalun, bagian dari Rinjani. Thumma qala li, lalu berkatalah ia kepadaku, ya Ghawthal A'zam, ahlu ta'ati yadhkuruna an-na'im. Wahai Ghaus yang agung, orang yang taat itu biasanya yazkuruna an-na'im, yang dia lihat Allah yang maha memberi nikmat. Wa ahlul isyan yadhkuruna ar-rahim, orang yang bermaksiat kalau ketemu jalan maka dia melihat Allah yang maha memberikan kasih sayang. Benar gitu ya? Benar gak? Habis maksiat berharap diampuni gak? Jadi yang disebut ahli taat yang bisa kembali kalau dia melihat ketaatan dia nikmat dari Allah. Ahli maksiat yang masih diizinkan untuk datang kembali kepada Allah, yang dia tidak putus asa dari rahmat Allah setelah dia bermaksiat. Kalau lagi maksiat mah lupa. Ya. Summa qala li ya Ghawthal A'zam ana qaribun ilal 'asi ba'dama yafragh minal 'isyan. Ini bukan nyuruh maksiat, ini jangan salah paham. Wahai wali agung, aku ini akan terasa dekat kepada orang yang bermaksiat setelah dia selesai maksiat. Coba, banyakkah di antara kita atau pernah melihat ada orang yang nangis setelah maksiat, ketakutan? Benar? Benar ya? Serius gak? Habis maksiat nih, terus ketakutan, tobat, tiba-tiba sholat tobat, tiba-tiba astagfirullah, astagfirullah, kenapa ya Allah aku melakukan ini ya Allah, gitu ya. Benar gak? Di saat itulah Allah dekat kepada dia. Tapi syaitan tidak akan biarkan. Ya, syaitan nanti akan datang bisikin, kamu ini tidak pantas menyebut nama Allah. Nah gitu. Ya. Udah maksiat aja lagi. Ada yang nyuruh maksiat karena memutuskan rasa asa itu. Ada juga yang caranya menumbuhkan kepercayaan diri bukan pada tempatnya. Udah maksiat aja, ntar Allah juga ampuni gitu. Itu kena juga ntar tuh. Wa ana ba'idun minal muti' idza faragha minat ta'at. Aku akan terasa jauh kepada orang yang merasa taat setelah dia taat. Yang merasa taat. Maka kalimatnya pakai muti', bukan ahli ta'ah. Ya, muti', orang yang, maka di Quran fawailul lil musallin. Musalli, orang yang sok salat. Terjemahannya begitu. Orang yang merasa dirinya sholat. Maka coba lihat. Udah sholat nih. Hidup lagi susah. Datang ke kiai. Datang ke tuan guru. Datang ke tuan guru haji. Dikasihlah wirid dan sholat. Amalan nih. Ntar kamu kebuka rezekinya. Diamalin lama kawan ini. Setelah beberapa hari diamalin. Ternyata gak ada perubahan. Apa kata dia? Sepertinya ajaran Islam ini tidak benar. Sepertinya zikir-zikir ini tidak bermanfaat. Mulai detik ini saya tidak akan wiridan lagi. Tidak akan datang kepada kiai lagi. Ada orang begitu? Banyak. Ini ada artis yang lagi konflik, murtad dia. Murtad. Konflik sama temennya. Ya urusan duit.
Minta royalti ngancem-ngancem. Ternyata orang dulu temenan, ya, minum bareng-bareng, ketawa bareng, main musik bareng. Sekarang musuh-musuhan. Tapi itu nggak hanya band. Orang majelis juga ada yang begitu. Bener nggak? Orang majelis juga begitu. Apalagi orang travel. Ya. Maaf ya Bang Haji ya. Maaf banget. Ya. Jadi hot lagi nih. Buka dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bukan nyuruh berhenti taat, bukan. Allah nyuruh berhenti, engkau takjub dengan amalanmu. Itu. Saya tadi misalnya, tadi saya mau nanya sama dokter yang tadi itu, dokter siapa namanya? Sabar ya. Pak dokter, suara itu dari gendang suara. Itu gendang suara, Pak dokter yang buat atau siapa? Ilmunya bukan untuk beliau, tapi untuk jamaah. Beliau udah tahu jawabannya. Pasti beliau jawab apa? Ini bukan saya yang ciptain, tapi Allah yang sama-sama punya gendang suara. Kenapa pita suara dia indah, merdu? Kok suara kita cempreng? Benar nggak? Oh berlatih, bukan. Coba aja suara-suara cempreng berlatih, nggak akan berubah. Ini emang anugerah. Jadi anugerah dan bakat itu beda. Bakat itu memang harus dilatih. Tapi kalau anugerah, suaranya emang dari sononya bagus, dari lahirnya bagus. Berarti kalau takjub kepada suara beliau tadi, itu takjub kepada si dokter atau takjub kepada yang memberikan pita suara yang bagus itu? Iya, kira-kira begitu. Sama, berguru juga begitu. Jangan fanatis kepada guru. Fanatiklah kepada zat yang memberi cahaya ke dalam kolbu guru itu. Si guru manusia biasa, tapi zat yang menumpahkan cahaya itu yang luar biasa. Maka nanti jika gurunya tidak sempurna, dia bilang, emang guru saya manusia, maka nggak sempurna. Tapi kalau kita fanatik kepada guru, nanti bisa perang itu. Ya, bisa fanatik buta, bisa juga benci buta. Kecewa nanti sama gurunya, benci dia sama gurunya. Makanya bukan orang band doang yang bisa tengkar. Orang majelis juga bisa tengkar. Terakhir ada tanya jawab ya. Berarti baca satu lagi lah ya. Tadi berkaitan dengan zuhud ya. Masih cuma satu paragraf saya loncat. Ya Ghawthal A'zam ukhruj an uqbatid dunya tasil bil akhirah. Bisakah nikmat akhirat dirasakan sekarang? Bisa gak? Orang di akhirat itu nanti disebutkan di hadis dan di Quran, di tazawarun, di hadis ya. Mereka saling berziarah. Saya niatkan datang sekarang ini meniru amalan ahli surga. Jadi datang karena kita bersaudara. Ya. Di surga orang makan enak dan setiap orang bersyukur. Bisa nggak syukur itu dibawa sekarang ke sini? Bisa. Maka menu-menu surga itu boleh dibawa sekarang di sini sebagian menunya. Ya. Ini yang disebut ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut, bagi orang yang menghargai makom Tuhannya. Kalau terjemahan bebasnya, bagi orang yang sudah mengenal Allah, bagi dia dua surga. Surga yang didahulukan di dunia dan surga yang nanti.
Ya. Nah, bagian akhir wa khruj an uqbatil akhirah tasil ilayya. Orang masuk surga belum tentu ketemu Allah. Kalaupun ketemu itu hanya surga Firdaus. Surga Firdaus itu paling tinggi. Di atasnya, langitnya Firdaus itu langsung aras. Tangga-tangganya aras, disebut raf-raf. Allah tidak bertempat di aras, tapi Allah menumpahkan kasih sayangnya kepada aras. Maka diizinkan orang-orang di surga memandang wajah Allah sekali pagi, sekali sore. Tapi dari pagi sampai sore, pagi sampai petang, petang sampai pagi lagi, jaraknya 500 tahun. Ini udah berapa umurnya Bang Haji? 40 ya? Muda kali Bang Haji. Aku lebih muda lagi. Baru kita, ya 40 ya? Tapi rasanya udah lama sekali di dunia ini. Apalagi pas pandemi itu kayaknya dunia lama ya. Karena kita nggak ngapa-ngapain. Bayangkan 500 tahun nggak ketemu Allah. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Makanya di sana diberi nikmat makan supaya orang terobati rindunya. Makan, kalau makannya banyak, kawinnya banyak. Maka di sana boleh kawin banyak. Jadi mumpung bisa cemburu, ya sekarang cemburunya. Di sana nggak ada cemburu lagi. Cuma boleh cemburu, melarang nggak boleh. Maaf. Ceplosan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kip. Bayangkan 500 tahun. Jenuh. Tapi orang yang surga paling bawah, dia berusaha biar naik. Gimana biar naik? Dia mesti ngaji ma'rifat. Jadi jangan dikira ngaji ma'rifat itu hanya sampai di sini. Syariat sudah selesai. Kalau enggak, untuk apa Nabi Musa masih sholat di kuburnya? Maka Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam Tabaqat ya, Sufi atau Tabaqat Aulia, beliau menulis bahwa para nabi, para wali dan kekasih-kekasih Allah masuk alam kubur, alam akhirat. Mereka menyembah Allah bukan karena disuruh. Disuruh itu taklif, beban. Tapi karena ta'rif, karena ingin mengenal, tambah mengenal, tambah berma'rifat, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Kita bisa lihat ada orang lewat, kita misalnya pengen ketemu seseorang, kita lihat dia lewat, baru lihat. Belum bisa mendekat. Belum bisa duduk bersama dia. Belum tentu juga bisa ngomong sama dia. Baru melihat. Jadi nanti di akhirat itu ada yang tidak bisa melihat Allah, nggak ada izinkan, karena makomnya belum sanggup. Maka mereka berusaha terus gimana caranya. Nah, itu imitasinya di dunia. Tiruannya ada di sini. Maka orang-orang yang paling kenal Allah di sini, nggak semua orang dapat mendekatinya, kecuali dia yang nyamperin orang itu. Ya. Mau ketemu presiden gampang nggak? Ada protokolnya? Ada. Itu baru presiden dunia. Gimana presiden wali? Yang membuat hijab-hijabnya itu Allah sendiri. Kalau protokolnya presiden, gubernur, bupati, mungkin TNI, polisi, Satpol PP, mungkin dibuat barikade. Kalau kekasih-kekasih Allah, protokolnya lain, bukan manusia aja. Tapi yang disebut hijab. Hijab nur dan zulumat. Hijab cahaya ilmu taat. Dan yang kedua, hijab kebalikan ilmu jahil.
Kebalikan taat, maksiat. Maka ada wali, dia kekasih Allah, tapi kita nggak akan kenal dia karena di sekelilingnya, bahkan dari dirinya dizahirkan kejahilan, pura-pura jahil, sama pura-pura maksiat. Makanya ada wali-wali Allah yang masuk ke bar, ada yang duduk di depan warung, orang sholat di masjid dia duduk aja di situ, supaya orang hujat dia. Orang berhasil hujat dia senang. Alhamdulillah orang gak kenal aku. Sengaja, tapi gak tiap hari begitu. Ada orang-orang begitu. Saya udah ketemu beberapa orang begitu. Cuma kita ini kan percaya wali yang udah mati, Gusmi udah mati baru percaya. Gusmi dulu dakwahnya kemana? Bukan dakwah beliau, masuk ke bar, masuk ke tempat maksiat. Orang minum, dia juga minum, tapi itu minuman seperti Imam Abu Yazid dulu. Ketika minum airnya berubah, gimana caranya? Lo gampang. Ya. Asif bin Barkhiyah mindahin istana aja sekejap. Apalagi cuma ngerubah tuak jadi cuka, mah gampang. Ya. Gampang tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, gak masuk akal. Akalnya ente pendek, maka masuk. Ya. Akalnya yang panjang dikit. Jadi panjang nih ya. Lalu dijelaskan itu di bagian akhir, wahai Ghausal A'zam, wahai wali agung, ukhruj anil ajsam wan nufus. Keluarlah kamu dari belenggu-belenggu fisikmu. Belenggu fisik kita apa? Ngantuk, ya, males, ya bener. Lapar, kenyang, sama. Kalau lapar, kepikiran makan. Kalau kenyang, kepikiran tidur. Tapi nggak kepikiran, emang hilang pikirannya. Itu jisim tubuh. Keluarlah dari sisi fisikmu, karena fisikmu sama dengan binatang. Di saat orang keluar dari kebiasaan fisiknya, fisik itu kawin, makan, tidur, kawin, makan, tidur, ngoceh, kawin, makan, tidur, nongkrong. Itu kerjaan. Itu putaran hidup. Jisim tubuh. Hidup untuk makan. Maka Tuhan dia bernama duit dan makanan. Keluar dari situ. Bukan berarti kita meninggalkan aktivitas fisik. Enggak. Tetap beraktivitas fisik, tapi niat dan tujuannya bukan lagi fisik. Wan nufus, keluarlah dari egomu. Ego ini yang bikin kita suka marah-marah, yang gak mau mengalah, mau menang sendiri. Bahkan kita lebih memenangkan perasaan kita daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Legin meninggikan keinginan kita daripada keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nufus. Keluarlah dari itu. Nih perintah. Ya. Summa khruj anil qulub. Lalu kita masuk ke kolbu. Zikir, 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 latihan. Udah tenang kolbunya. Apa kata Allah di sini? Ukhruj anil qulub. Keluarlah dari kenyamanan zikirmu. Kemana? Ilar ruh. Masuk kepada ilmu ma'rifat. Jadi zikir itu hakikat. Zikir kolbu itu hakikat. Sedangkan ruh itu ujungnya ma'rifat. Antara kolbu dan ruh itu ada satu yang disebut sir. Disitulah kolbu itu menyimpan hakikat-hakikat. Hakikat itu maknanya tujuan atau kebenaran di balik sesuatu. Itu hakikat. Ya, yang sebenarnya. Iblis itu punya hakikat tapi tidak bermakrifat. Dia sampai, dia tahu bahwa ini Allah yang bikin skenario. Tapi dia nggak kenal
Allah dari sisi yang lain. Ya. Maka disebut ukhruj anil qulub. Jangan engkau cuma berilmu zikir dan ilmu hakikat, enggak cukup. Kalau orang cuma pakai ilmu zikir dan hakikat, nanti kepedean. Ya. Nanti dia akan pukul-pukul dadanya. Enggak ada wali selain aku. Nanti ngomong begitu ya. Ini kalau bukan karena saya pasti hujan malam ini. Ada ngomong gitu enggak? Itu karena antum terjebak di ilmu hakikat. Ada orang ngomong misalnya, itu bulan, matahari gak terbit kalau bukan untuk saya. Itu terjebak di ilmu hakikat. Emang engkau siapa? Bukankah engkau mengajarkan la ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Pada hakikat yang wujud itu hanya Allah. Terus kenapa engkau mengatakan alam ini ada untuk dirimu? Ya. Sumakhruj minal hukmi wal amri tasil ilayya. Ya. Dari ilmu makrifat yang berisikan hukum, ya, yang berisikan amr, rahasia-rahasia urusan perintah Allah Ta'ala. Keluarlah dari itu, keluarlah dari rasa bermakrifat. Jadi ternyata orang hakikat terhijab oleh merasa berhakikat. Orang makrifat terhijab karena merasa bermakrifat. Ya. Merasa udah kajian Nur Muhammad lalu ngeremehin orang. Si anu Ustadz kajiannya hambar, belagu bener. Ya. Kalau udah ngaji Nur Muhammad udah gak mau ngaji fikih. Emang begitu. Kalau engkau betul faham kajian Nur Muhammad, tiadalah fikih kecuali dari Nur juga. Tiadalah kajian tauhid kecuali dari Nur juga. Tiadalah orang belajar ilmu apa aja, bahkan ilmu kedokteran, ilmu arsitek, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada seorang wali Allah, ya, dia punya muridnya ini mengatakan, saya udah gak suka ngaji fikih, wahai Tuan Syekh. Oh gitu ya, ya sudah, kamu bacalah kitab yang kamu mau, ngajilah yang kamu mau. Lama-lama jenuh juga, balik lagi. Tuh, jenuh juga ngaji hakikat. Lalu beliau menegur, al ilmu lillah, semua ilmu itu milik Allah dan dari Allah. Maka mau ilmu zahir, ilmu batin, ilmu dalam, ilmu luar, semuanya dari Allah. Biarlah orang ahli fikih nyalah-nyalahin ahli hakikat, biarin, kita nggak usah ikut-ikutan. Nih coba lihat, kalau antum tersinggung karena ahli fikih menyalahkan kajian zikir, kajian ma'rifat, kajian tarekat, jangan salahkan. Ya. Kalau nanti kita juga meremehkan ilmu mereka, itu terjadi nanti. Itu sama aja. Dan dua-duanya terhijab. Ahli fikih, ahli zahir menganggap ilmu batin itu belum pantas dibuka. Ahli batin ngeremehin ahli zahir, mengatakan dia ini orang terhijab, ilmunya baru ilmu fikih, kajiannya belum tinggi. Setinggi-tinggi Nabi Muhammad SAW ngajarin wudhu nggak? Setinggi-tinggi Syekh Abdul Qadir Jilani sholatnya 5 waktu nggak? Setinggi-tinggi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum, beliau masih zikiran pagi sore nggak? Sayyidina Ali di Sahih Bukhari berkalam, ini penutup saya. Apa kata Sayyidina Ali? Aku tidak pernah meninggalkan wiridan sebelum tidur. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Tutup la ilaha illallah. Kecuali tertunda saat perang Siffin. Tertunda harusnya sebelum tidur. Ini enggak tidur karena perang, dibacanya di akhir malam. Tetap enggak ditinggal. Selevel Sayyidina Ali, semua ilmu Rasulullah lewat pintu beliau. Orang mau akses ilmu dari kolbu Nabi mesti lewat kolbu Sayyidina Ali. Hadisnya sahih. Ini bukan ajaran Syiah, ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi beliau masih zikir pagi sore, zikir sebelum tidur. Masa ada orang ngaku hari ini berhakikat kajian Sayyidina Ali, lalu udah nggak sholat? Ya.
Kalau dia nggak sholat kita maklumi, mungkin dia lagi sakar, lagi ahwal, tapi dia mengatakan sholat udah nggak perlu, Tuhan sudah dalam diriku. Nah, kalau orang begini itu kafir, ulang syahadat tuh orang. Tapi kalau ada orang nggak sholat, kita nggak langsung kafirkan. Siapa tahu dia lagi ahwalnya begitu. Orang yang ahwal akalnya tidak sempurna, karena dia lagi mabuk di alam tertentu. Zohirnya sama kita, batinnya nggak sama kita. Kalau mereka nggak sholat, kita husnuzon. Oh, mungkin dia lagi mabuk di lautan ma'rifatullah. Tapi kalau dia ngomong, nggak usah sholat, untuk apa sholat? Ya. Allah kan dalam diri kita, ngapain sholat? Nah, orang begitu kafir, zindik, munafik. Hati-hati ya. Saya jarang-jarang mengeluarkan kata-kata ini, tapi ini wajib saya keluarkan. Kita tidak suuzon dengan orang yang tidak sholat selama dia tidak mengingkari sholat itu sendiri. Karena tiada ahli hakikat ma'rifat mengingkari syariat, ada. Kalau orang syariat mengingkari kajian hakikat wajar karena dia belum nyampe. Ini antum belajar ilmu hakikat nih. Lalu ada orang yang lebih tinggi dari kita ilmu hakikatnya, kita ingkar sama dia. Ah, nggak ada tuh gitu. Bukan gak ada. Kalau ente emang munsif itu sadar. Kita bilang, oh kalau itu saya belum tahu. Nah itu yang benar. Orang yang ngaku belum tahu, Allah akan tambahkan pengetahuannya. Tapi kalau sok tahu, siap-siap ya. Maka saudara-saudariku bukan Allah, saya tidak tahu semua isi hati orang. Allah yang tahu isi hati antum semua. Ya, baik tidak baik itu saya pulangkan kepada Allah. Tapi saya menilai diri saya juga tidak baik-baik amat. Ya. Enggak juga terang-terang amat kolbu ini. Namun Allah kita saat kolbu kita terang, Allah kita saat kolbu kita gelap, itu sama. Maka janganlah berubah rasa yakin kita kepada Allah. Ya. Mau berguru ke siapapun, bergurulah. Yang penting kita yakini semua ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan kajian malam ini, pertama, janganlah terhalang karena maksiat lalu berputus asa kepada Allah. Ya. Jangan merasa hina banget lah. Ya. Dan juga jangan ujub merasa keren dengan taat. Terus GR bilang, wah ini kalau bukan karena doa aku nggak jadi nih barang ya. Orang-orang ujub itu dia sedang mengakuisisi punya Allah. Bayangkan, saya nggak boleh loh mengakuisisi bajunya Bang Haji ini, kecuali yang udah dikasih tadi. Ya, ini saya ambil, nggak mau kan? Kopiahnya saya ambil, nggak mau. Barang makhluk tidak boleh diambil, barang milik makhluk nggak boleh diakuisisi, apalagi sifat milik Allah. Maka orang yang merasa paling benar, dia sedang mencuri, mengakuisisi sifat kebenaran Allah. Maka kelompok manapun, tarekat manapun, mazhab manapun, manhaj manapun yang merasa paling benar, engkau telah mencuri, engkau telah mengakuisisi milik Allah. Siap-siap Allah mengancam. Ya. Maka saya walaupun merasa berahlus sunnah, merasa bertorikot yang mu'tabarah, merasa berhakikat, merasa bermakrifat, tapi ada satu rasa yang tumbuh di hati, bahwa semua yang tadi itu hanya usaha mendekat kepada yang maha benar, bukan untuk merasa paling benar. Ya. Apapun ilmu latar belakang kita, mari kita niatkan untuk mendekat kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau masih sanggup tanya jawab. Baik, Abu ya. Ini baru jam 11.20. Sementara subuh di sini jam 5 ya. Jadi kita masih punya waktu sekitar 5 jam. Kalau sanggup. Baik. Ini ada yang
seperti WA tadi ya nih, tolong dibuka sesi tanya jawab. Dan kami sudah sampaikan ke Abuya tadi bahwa silakan mungkin ada dari pertanyaan-pertanyaan yang setelah tahunan mungkin disimpan menunggu ketemu langsung dengan Abuya, itu kabarnya Abuya. Jadi kami persilakan. Ada 3 yang pastinya terakhir saya nanti ya. Berapa Bu ya sanggupnya? Berapa Bu ya sanggup? Bebas ya. Baik, silakan Pak yang paling WA, Pak paling belakang Pak. Minta tolong Pak siapa? Ustaz Hasan mungkin mic sekali. Oke, Pak Haji Mahmud paling belakang sekali. Pamit Tuan, sabar. Oh, bukan bagian ya. Ini sampai WA tiang, sampai WA saya. Tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahfud Al-Bisri, atau panggil Pak Mahfud. Ya. Jadi begitu mendengar kata Mahfud semua tersenyum dan tertawa ya. Ya memang ada persamaan saya Pak Mahfud sini dengan Pak Mahfud Menko Polhukam Jakarta. Ada persamaan, kami sama-sama dari Jawa Timur. Cuman perbedaannya di akhlak saja. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Kami ditakdirkan bisa hadir di sini di daerah dingin Sumbalun untuk bisa bertatap muka langsung dengan Buya Ar-Razi yang selama ini kami melihat di sosial media, YouTube, di acara-acara podcast dan lain sebagainya. Dan yang kedua, salam takzim dari kami untuk Buya Ar-Razi. Terima kasih banyak atas kehadiran antum ke sini sehingga kami bisa bersilaturahmi dengan Buya Ar-Razi. Yang tak lupa juga kami selaku mitra Travel As-Saffat berterima kasih kepada keluarga besar As-Saffat Travel yang dikomandoi oleh Al-Ustadz Haji Safwan, luar biasa. Kalau boleh aplaus untuk beliau. Luar biasa, beliau punya ide. Ini ide yang begitu cemerlang ini ya. Mengaji dikelilingi bukit bergunung, dingin. Seumur-umur saya tumben mengaji seperti ini. Seumur-umur saya nggak pernah. Ya, sampai-sampai Buya Ar-Razi merasa kedinginan ini. Ya nanti bisa diprogramkanlah di atas Gunung Rinjani, dekat kok, tanggung sekali. Iya, jangan sampai kalah dengan Rocky Gerung. Rocky Gerung itu sering naik puncak Gunung Rinjani. Yes, pertanyaannya Bapak. Oh, iya. Oke. Iya. Karena namanya barangkali ini sebagai jeda materi saja. Terus terang Buya Ar-Razi materinya tadi itu kita diajak melanglang buana di dunia sufi. Jadi wajar kalau kami kan kebanyakan mengaku saja, jangan bohong, mengantuk. Karena diajak melanglang buana. Jadi terayun-ayun gitu. Sehingga mengantuk. Izinkan kami di luar konteks ini untuk bertanya. Ada 2 pertanyaan sebenarnya yang kami akan lontarkan pada malam hari ini. Yang pertama masalah ketauhidan dan kepemimpinan. Tapi untuk yang satu tidak usahlah kita delay. Kepemimpinan ini saya rasa untuk timing sekarang sensitif sekali. Satu hal aja yang saya tanyakan yaitu masalah ketauhidan, yaitu masalah nasib. Karena kami punya nasib yang tidak begitu amat baik lah. Ya karena korban politikus atau tidak paham saya. Ya nasib ini kaitannya dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Dan itu terjemahan yang dipakai oleh kebanyakan umum, kebanyakan tuan guru, kebanyakan kiai, apalagi kebanyakan ustadz. Banyak menerjemahkan begitu. Cuman kalau saya pikir-pikir Bu ya, terjemah seperti itu kayak ada kewenangan, diberikan kewenangan di sana makhluk itu untuk merubah nasibnya. Ya. Sementara kewenangan mutlak, hakiki yang punya kewenangan mutlak itu hanya Allah. Tidak ada kuasa makhluk itu untuk merubah nasib. Baik, ya. Sudah. Maksud saya yang benar itu kan di sini yang disorot ini hatta ini diartikan ilah ini, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya.
Padahal secara bahasa yang saya tahu, hatta itu tidak diartikan ilah. Ya, karena ini mengganggu ketauhidan kita. Karena muncul sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat takabur, ya, bahwa ketika kesuksesan itu didapat oleh seseorang, maka dia mengklaim itu hasil usaha sendiri. Karena kata-kata itu tadi, terjemahan itu. Maksud saya alangkah indahnya kalau ayat itu diterjemahkan dengan sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sekalipun kaum itu merubahnya. Nah, kami mohon penjelasan dari Buya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa Buya, dijawab dengan singkat aja karena pertanyaan sudah panjang tadi. Siapa yang ngantuk? Yang ngantuk. Izin sebentar. Hah? Kalau Pak Haji Mahfud tadi ngantuk, berarti beliau belum masih bersandar kepada jasadnya. Harusnya yang munculkan, karena ini adalah kajian ruh, harusnya dimunculkan adalah ruhnya. Nah, berarti Anda belum dapat, Bapak. Selamat, Anda rugi malam ini, Bapak. Ayo yang tidur, angkat tangan. Orang tidur bisa angkat tangan nggak? Oke, ya. Orang Jawa Timur itu begitu, dimaklumi. Ya. Istriku Jawa Timur juga. Ya, dimaklumi. Sama-sama Mahfud tapi beda nasib. Satu Menko, satu Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf kalau kehadiran saya bikin antum ngantuk ya. Kajian tadi tidak berkaitan sebenarnya dengan urusan ayat tadi. Cuma kalau itu pertanyaannya, betapa butanya orang menerjemahkan ayat ini tapi lupa dengan stressingnya. Stressing itu penekanan. Inna. Coba dibaca ayatnya. Innallaha la yughayyiru. Sesungguhnya Allah. Jadi yang merubah siapa? Allah yang merubah. Maka dalam ajaran Ahlus Sunnah, berdasarkan ayat yang ada dalam dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Baginya jiwa apa yang dia usahakan. Kasab. Jadi antara kehendak Allah dan kehendak hamba ada satu ruang namanya kasab. Kasab itu Allah yang cipta, bukan hamba yang cipta. Jadi ada si mu'alaf, baru mu'alaf udah ngajarin takdir ke umatnya. Apa kata si ustadz mu'alaf ini? Nih, hati-hati, maka hati-hati. Ngambil ilmu ini hati-hati, jangan sembarangan. Kalau kita tidak sanggup lagi, baru takdir. Usaha kita sudah nggak ada lagi, baru takdir. Emang begitu ajaran Ahlussunnah? Berarti Allah itu baru berlaku takdirnya di saat antum sudah nggak sanggup. Berarti sudah ada dua kehendak di alam semesta. Satu kehendak Allah, satu kehendak kamu. Itu syirik. Makanya dalam Sunan Abu Daud dan beberapa riwayat lainnya, bahkan ada di Sahih Muslim ya, itu ada ungkapan keras terhadap kelompok yang disebut Qadariyah. Kelompok yang mereka mengatakan bahwa kita ini berkuasa terhadap diri kita. Kita punya peran gitu. Orang memahami ayat ini ada yang lebay. Kamu harus berubah sehingga Allah merubahmu. Saya mau tanya, duluan kita yang merubah diri atau Allah? Dan orang juga lupa. Kita ini alam, Allah itu Rabb. Rabbul alamin. Coba Rabbu, apa arti Rabbu? Pencipta, pengatur, pengayom, penjaga. Itu Rabb. Alamin, kita ini alam. Ya, kita ini alam. Maka yang merubah si alam ini hakikatnya Allah. Jadi kita ini siapa? Alam itu adalah manifestasi daripada
Allah dari sifat rububiyahnya, sedangkan yang merubah itu langsung disebut uluhiyah. Innallaha, ini bukan uluhiyah rububiyah versi Wahabi, bukan. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya. Maka Allah uluhiyahnya itu berhubungan dengan rububiyahnya. Jadi ada nur rububiyah Allah di sini, nur penciptaan yang gak akan keluar dari kehendaknya. Jika dia berkehendak, di sini berkehendak. Bukan kita dulu yang berkehendak, pula Allah yang berkehendak. Kalau kita duluan yang merubah, baru Allah ubah. Terjemahan begitu, itu terjemahan lagi-lagi syirik. Bahwa ada kehendak yang mendahului Allah di alam semesta. Maka menerjemah Quran gak bisa secara harfiah. Mesti faham ilmu tauhid. Dan tauhidnya tauhid yang tidak lagi debat masalah qadariyah, jabariyah. Masuk ke tauhid sufi. Ya, mohon maaf kalau tauhid sufi bikin antum ngantuk lagi, ya. Jadi Allah sifat, nama, zatnya disebut uluhiyah. Coba pegang. Sisi Allah, zatnya, namanya, sifatnya disebut apa? Nah, itu pada zatnya Allah. Maka jika disebut wajhullah, itu maknanya bisa ini, wajah Allah. Ada wajah kedua, wajah rububiyah, melalui makhluk. Inilah yang disebut oleh para ulama, tiadalah aku menyaksikan satu pohon kecuali aku melihat Allah. Itu yang dilihat wajah rububiyah. Allah berilah satu perangkat dalam diri namanya akal untuk menangkap rasa itu. Akal itu disebut pengikat. Dia tergantung antum mengikatnya pakai nafsu, pakai jisim, atau pakai kolbu. Kalau pakai kolbu baru bisa nangkap bab ini. Maka Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berdalil dalam kitab Ibanah dan kitab-kitab yang lain bahwa ada yang disebut kasab, bahwa si hamba diberi satu ruang di dalam dirinya, dia merasa dirinya yang berbuat, pada hakikatnya itu izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang yang diberikan kesadaran kasab. Nah, siapa yang merasakan kesadaran itu baru disebut dia ahlus sunnah wal jamaah. Kesadaran saya, ini saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang minum ar-Razi apa Allah? Allah minum. Enggak kan? Yang minum ar-Razi apa Allah? Ar-Razi. Ketika saya sadar saya minum, nah, kesadaran itu saya tahu ini kesadaran Allah yang ngasih, baru baca alhamdulillah. Kalau sadar sebelumnya baca bismillah. Itu namanya orang yang sadar dengan kasabnya. Ya. Maka coba perhatikan ayatnya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Surat apa itu? Surat Shaf, ya. Segala puji kepada Allah, bagi Allah, milik Allah. Kalau bukanlah karena hidayahnya, bimbingan darinya, maka kami tidak dapat hidayah. Jadi orang beriman pun karena Allah masukkan nur iman ke dalam dirinya. Ya. Orang kalau sudah stroke bisa ngambil nggak? Dia mau tapi dia nggak bisa. Berarti kudrat iradatnya sudah diambil. Sudah diambil. Itulah ayat yang tadi dibaca juga, ya. Setelah ditiupkan ruh, maka kami berikan sam'a wal basar wal afidah. Sama, basar, afidah itulah perangkat yang disebut perangkat kasab usaha. Sama mendengar, basar melihat, afidah berfikir. Ini perangkat yang membuat manusia sanggup untuk merasa dirinya berubah. Siapa yang mengizinkannya? Kalau ada orang berubah tanpa izin Allah, berarti ada Tuhan selain syirik nggak?
Ya, jadi kalau dia bilang saya yang merubah diri saya sendiri, kamu mensyirikkan Allah dengan dirimu sendiri. Itu lebih bahaya dari Firaun. Baik. Tadi siapa angkat tangan? Bapak ya? Oh ya, yang punya istri 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Amin dari Sembalun, Pak Buya. Jadi yang disebut seperti apa yang dibahasakan sama Pak Buya tadi, masalah hukum jual beli. Nah dulu kan semestinya harus dengan ada ijab dan kabul. Tapi dengan perubahan zaman sekarang ini, banyak orang yang tidak pakai seperti itu. Dan bagaimana hukumnya? Masalah hukum jual beli yang dulu dengan yang sekarang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum jual beli tanpa ijab kabul. Di Quran hanya dikatakan antaradin. Yang penting engkau saling ridho. Engkau saling ridho. Ya. Ridho enggak dengan jual beli tanpa ijab kabul? Ya sudah, berarti dia sah. Maka ijab kabul dalam jual beli bukanlah rukun dan syarat. Dia hanya pelengkap. Syaratnya adalah ridho. Rukunnya ada pembeli, ada yang membeli, ada yang dibeli, ada penjual, ada pembeli, ada barangnya. Udah, ya. Kalau nggak ada barangnya, tapi jelas sifatnya disebut akad salam. Oh, sekarang lebih canggih lagi. Jadi dalam ilmu muamalat hanya ada 26 produk muamalat klasik. Sampai zaman Nabi dan sahabat tabi'in cuma 26. Sekarang lebih dari 40. GoFood, GrabFood atau Shopee Food udah. Ya. Apalagi Mahfood tuh. Dia ngantuk maka dia ngerokok di belakang. Jawa Timurnya Madura kali ya. Pasuruan, Madura swasta berarti. Izin, saya beralih ke perempuan sebentar. Ya, kasihan. Tadi angkat tangan. Ustaz Minhaj yang di depan. Kedinginan semua ya. Biasa ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Buya Ar-Razi, terima kasih sudah hadir. Yang ingin saya tanyakan di sini, mana yang dulu kita pelajari, ilmu mengenal diri atau ilmu zohir? Karena kan kita harus mengenal diri dulu, baru kita bisa mengenal. Bagaimana, Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengikuti hajat kita kepada Allah, maka mengenal diri dulu. Tapi jika mengikuti hajat kita ke dunia, maka ilmu zahir dulu. Oleh karenanya, ada yang disebut salik, orang yang menempuh jalan, yang mencari ilmu. Ada yang majzub, yang dicari ilmu. Anggaplah kita ini salik, kita yang mengejar ilmu. Kalau ada yang utama, ada yang paling utama, mana yang didahulukan? Kenali dulu diri, sembari itu pelajarilah ilmu yang kita perlukan di alam ini. Kalau orang sudah mengenal dirinya, maka ilmu apapun semuanya dari Allah. Nggak ada ilmu yang bukan dari Allah. Maka bagi saya, mohon maaf, bagi saya ilmu matematika itu dari Allah.
Ilmu filsafat dari Allah, ilmu arsitek dari Allah, ilmu sains dari Allah. Ya. Kenapa Islam sekarang mundur? Enggak, Islam enggak pernah mundur. Engkau orang yang mengaku Islam yang mundur. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam selalu tinggi dan tidak pernah rendah. Engkau yang menjadikannya rendah. Ya. Al-Islam ya'lu fi'il mudhari'. Selalu Islam selalu tinggi karena Islam indallah, inna dina indallahil Islam. Allah Maha tinggi al-ali. Jadi jangan mendiskreditkan Islam dengan diri kita. Islam itu enggak tunduk dengan nasib orang Islam, orang yang ngaku Islam. Ya. Inilah jahatnya kita kepada agama kita. Kita menganggap Islam itu mengikuti kita. Enggak. Kita yang harus ikut al-Islamnya. Al-Islam nyuruh cari ilmu, kita enggak nyari ilmu. Al-Islam nyuruh kita cari banyak guru, kita gurunya atu aja. Ya. Jadi mulailah ilmu tentang diri. Ilmu diri ini, ilmu apa aja nanti ke diri semua. Belajar komputer. Komputer itu ada komputer canggih di sini. Benar nggak? Ada komputer canggih di sini namanya otak. Motherboardnya ada di sini. Namanya motherboard namanya. Ya. Kalau salah tanya ke ahli komputer. Komputer itu imitasi dari otak kita. Semuanya dari sini. Maka Ibnu Arabi dulu ya, pernah nulis. Coba kamu lihat alam. Alam itu, apakah engkau bagian dari alam atau alam bagian dari dirimu? Itu pertanyaan dia. Lihatlah di alam, apapun yang di alam ada dalam tubuhmu. Tapi apapun yang di tubuhmu belum tentu ada di alam. Coba lihat itu pohon, itu gunung. Dia punya ruh seperti kita. Dia punya ruh, tapi ruhnya lain. Ruhnya pohon, dia ruhun nabat, ruh tumbuh. Dia nggak punya ruhul hayawan, ruh yang bergerak. Maka ruh itu bisa dipanggil. Jika ditempelkan ruh hayawan kepadanya dengan izin Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Maka orang Badui, dia nggak mau masuk Islam sampai melihat keajaiban. Melihat keramat, mukjizat. Ini kalau orang Badui ini Badui nggak nih? Badui itu nggak terpelajar, dia cuma melihat keajaiban-keajaiban, nggak ajaib dia nggak percaya. Karena Nabi tawarkan, menurut kamu kalau pohon itu datang kepadaku dan bersyahadat untukku, kamu percaya nggak? Coba aja kata si Badui. Maka Nabi panggillah pohon, hei pohon, kemarilah engkau. Pohon itu datang. Maka dengan kalam Nabi, Allah tiupkan pada si pohon ruhul hayawan. Bergeraklah pohon itu. Tapi hanya ditempelkan sebentar, disuruh balik lagi, ruh hayawannya diambil lagi. Disebut juga idhofi, ditempelkan sesaat. Tapi ruh itu tidaklah dia masuk ke tempat, tidak juga di luar. Hanya Allah yang tahu rahasianya. Dalam diri kita ada. Maka cobalah lihat, kalau ada orang giginya copot, nyawanya tidak copot. Karena ruh tidak nyatu dengan tubuh. Ada orang yang kakinya diamputasi. Apakah nyawanya hilang? Ruhnya tidak hilang. Karena ruh tidak menyatu dengan daging. Ruh tidak menyatu dengan tulang. Ruh hanya berkait dengan daging dan tulang. Kalau kait diputus namanya mati. Tapi ruh nabat, ketika dia kemudian dipangkas ruh nabatnya, dia menjadi jamad. Jamad itu ruhnya diem. Benda-benda yang sekarang sudah dipangkas mati, ya, pohon-pohon, benda-benda yang di bawah kita itu namanya jamad. Batu semuanya. Mata kita nggak melihat mereka bergerak, tapi secara ilmu elektromagnetik dia bergerak. Kutub utara, kutub selatannya bergerak.
Di situ ada namanya ruh jamaat. Dia tidak bergerak keluar, dia cuma berputar di sekelilingnya. Maka di saat Nabi bersandar ke satu kayu, kayunya ditinggal, Nabi punya mimbar baru. Itu kayu menangis seperti anak kecil ditinggal oleh ibunya. Hanna hanina. Muncullah syair ya hanana. Ya, orang-orang yang merindui menangisi Nabi Muhammad SAW. Ya, orang-orang yang setiap kali disebut nama beliau, cerita kisah tentang beliau, dia merindukannya. Ya. Kalau sudah punya guru yang mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulullah, kalau gurunya nggak hadir, kita rindu kepadanya. Cobain nanti. Ya. Kalau kita nggak ketemu, kita ingin ketemu dia. Mau jarak jauh kita datang kepadanya. Dia keluar kota, pergi haji, umroh, wah itu rasa kehilangan tuh murid. Ya, saya mengalami itu. Ya. Nggak ketemu sama guru kita, gelisahnya bukan main. Hanna hanina. Masa kalah dengan si kayu yang ruh nabatnya sudah diambil, ruh hayawannya tidak ada, tapi masih ada ruh jamat. Yang ruh itu masih merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kerasnya hati kita, ya, lebih keras dari pohon mati dan batu mati. Pohon dipanggil sama Rasulullah datang, kita dipanggil sama Rasulullah nggak datang. Ya, Allahumma sholli alaihi. Ya, oke. Yang di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik dari Songa. Yang ingin saya tanyakan, Buya, yang pertama, bagaimana perjalanan ruh ketika kita tidur sama ketika orang mati suri? Apakah dia ngelamang atau kemana? Ngelambar. Yang kedua, Buya, masalah ketika kita menemukan wirid di kitab, kita kan belum dapat ijazah. Bagaimana hukum kita mengamalkannya? Nah, itu saja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati suri itu bukan bahasa Indonesia. Mati suri itu bahasa Arab. Suri, sod, waw, ra, ya nisbah. Surah. Bentuknya seperti mati, tapi dia bukan mati. Kalau mati yang itu disebut maut tabi'i. Mati fisik, mati sudah. Ya. Mati hakiki, lain lagi mati hakikat. Nah, ini maut suri atau mati suri. Secara ilmu kedokteran mungkin, saya nggak tahu, nanti silakan ahli kedokteran berkomentar ya. Mati itu kalau jantungnya sudah tidak, tapi ada kasus jantungnya tidak berdetak. Ternyata orangnya masih bergerak setelah sekian hari. Ya, itu yang disebut mati suri. Ternyata itu sudah dijawab oleh Imam Ghazali dari dulu, bahwa ruh itu tidak menempati badan. Dia enggak di dalam, enggak di luar. Di mana? Ruh itu bukan meter, bukan madi, bukan jisim, bukan benda. Karena dia bukan benda, dia tidak menempati benda. Jika ruh begitu, apalagi Allah. Maka orang yang meyakini Allah di langit, di aras, dia terjebak membendakan Allah. Sudah, kita enggak akan ngobrol dengan orang begitu, enggak perlu. Dia terjebak kok. Ya. Ruh kemana? Dia enggak gentayangan. Dia masih punya kait dengan badan. Qaidul hayat namanya. Sifat hayatnya masih ada. Tapi kudrat irodatnya lagi disimpan. Coba, siapa nama beliau nih? Ustaz Taufik, kalau lagi tidur, kudrat irodatnya ada enggak? Enggak ada. Maka disebut an-naum akhul maut. Tidur itu saudara mati, bukan mati suri, tapi mirip. Kita tidur berdua nih di kamar hotel di Mekah misalnya.
Ya, bukan tidur satu kasur loh ya. Jangan jorok pemikirannya. Kasur situ, kasur sini, sama-sama tidur. Alamnya beda nggak? Ya. Kalau Bang Haji ini lagi mimpi, saya bisa lihat nggak? Enggak, kenapa? Dia punya alam sendiri. Gak usah jauh-jauh. Orang yang nonton begini sendiri, saya nggak bisa lihat kalau nggak ikutan lihat. Nah, jadi bisakah seseorang mengakses mimpi orang lain? Bisa. Dia harus masuk ke kolbu dia. Ya, neropong kolbu dengan kolbu. Ya, kolbu diteropong dengan, sudah lihat nih, tapi jangan dari belakang, deketin dia. Maka bagi saya bisa baca isi hati itu nggak spesial, itu biasa aja. Itu karena orang itu tanpa disadari dideketin kolbunya, ngertilah isi perasaannya. Seperti kita ngerti kemauan anak kecil, kemauan teman, ya, dan lain sebagainya. Jadi ruh tidak bergentayangan. Yang meyakini ruh bergentayangan itu terjebak kepada mematerikan ruh. Ya. Terus yang kedua tadi apa? Sudah tadi ya, gentayangan sama hati suri kan? Oh, ijazah. Yang ketiga berarti ya. Borong nih Ustaz Taufik ini. Kalau dapat di kitab satu amalan, bolehkah diamalkan langsung? Kalau bentuknya wirid-wirid yang masih maksur itu diwariskan dari Nabi atau para ulama, maka boleh diamalkan. Tapi berkahnya tidak kuat, al-madatnya dhaif. Yang mahal dari zikir itu sanadnya. Itu sebabnya kadang lebih panjang tawasulannya daripada zikirannya. Karena yang disebut berzikir itu tidak hanya nyebut-nyebut nama Allah. Ada satu riwayat dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, man awliya Allah, siapakah wali Allah? Apa jawab Nabi? Orang yang idza ru'u, jika mereka dipandang, diingat, dikenang, memandangnya, mengingatnya, menyimaknya, menghantarkan engkau kepada Allah. Menghantarkan engkau, membuat engkau ingat kepada Allah. Punya guru begitu enggak? Apalagi bukunya. Gitu, ya. Itu sebab tawasul kadang lebih panjang dari wiridan. Karena mengingat, menyebut nama guru pasti menghantarkan kepada Allah. Ya. Ini yang dibidah-bidahin orang. Biarlah mereka membidahkan. Yang penting kita tetap maju. Ya. Gitu ya, Mas Taufik. Cuma saran saya, apa sih susahnya untuk mengambil ijazah? Berguru kepada orang. Gengsikah atau gak ketemu guru itu beda. Guru banyak masih hidup. Imam Bukhari nyari satu hadis 1000 kilo. 1000 kilo dari Lombok sampai ke Semarang ya. Ya, sampai ke Semarang. Gimana? Nggak ada pesawat, nggak ada kereta api, nggak ada bus, nggak ada motor. Bukhari bisa di zaman itu, kok orang sekarang ngomong nggak bisa? Emang wali udah mati semua? Emang kalau wali mati terus negara gantiin? Gak mungkin. Nggak ada ulama yang meninggal, wali meninggal, kecuali Allah langsung cariin gantinya. Jadi saya sedih ada guru saya meninggal, tapi batin saya standar aja. Pasti Allah kasih gantinya, udah selesai. Gitu ya. Jadi usahakan cari gurunya. Ya. Ratibul Attas, Ratibul Haddad diijazahkan mutlak oleh para penulisnya. Jadi itu gak perlu ijazah. Ya. Namun kalau pakai ijazah biasanya lebih mesra sama wiridnya. Jadi ketinggalan, dia ulang, dia kodok. Cuma kalau nggak dapat ijazah, nggak ada ikatan untuk mengkodoknya. Itulah beda orang bertorikot berijazah dengan tidak bertorikot dan berijazah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Sudah selesai ya? Sebentar lagi, 4 menit. Ya.
Izin kalau begitu saya mau akhiri dapat. Kenapa? Baik, ada titipan pertanyaan Abu ya. Belum termasuk pertanyaan saya ya. Ini ada pertanyaan dari salah satu dari yang saya sampaikan tadi kayaknya ya Ibu ya. Dari ada namanya di sini kelompok atau saya bilang apa ya, grup penggemar berat Abu Ya itu ya, Nusa Tenggara Barat gitulah kurang lebih, komunitas pencinta Buya Ar-Raji NTB gitu ya. Jadi sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kalau kita sudah kenal diri tapi belum mengalami? Ini maknanya apa gitu ya? Bagaimana kalau kita sudah kenal diri tapi belum mengalami? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang akan terjadi kalau kita belum mengenal diri? Jadi yang pertama tadi, bagaimana kalau kita sudah kenal diri tapi belum mengalami? Itu Bu ya. Itu dulu. Kalau baru mengenal, belum mengalami, maka kenalnya baru disebut wawasan. Belum disebut mengilmui. Mengilmui itu, kata Imam Ghazali, man lam yaduk lam ya'rif. Engkau baru disebut mengetahui jika engkau merasakannya. Itu. Kalau enggak, hanya disebut cakrawala, wawasan, pengetahuan. Makanya di barat itu banyak pakar tasawuf, tapi dia tidak bertasawuf. Gak usah di barat, di kampus ada fakultas ilmu tasawuf, tapi belum tentu dia bertasawuf. Ada di salah satu kampus ya, di Pulau Jawa sana, pengajar ilmu tasawuf stres, mati. Karena urusan dunia. Ya, urusan naik pangkat, urusan gaji, urusan kredit mobil, kredit rumah, bisa stres. Ya, bisa ngomong-ngomong sendiri. Ada juga yang gampang tersinggung, ya. Jadi halu. Dia kalau duduk di sini terus ada orang ngobrol-ngobrol di sana, dia mendengarnya orang itu ngomongin dia, padahal dosen tasawuf. Berarti pakar ilmu tasawuf hari ini ada yang cuma pengamat, ada yang pengamal, itu beda. Jadi pengamat dengan pengamal itu beda. Praktisi bola dengan pengamat bola beda. Praktisi politik dengan politikus beda nggak? Kalau pengamat dia ngomong sesuka-sukanya. Coba lihat pengamat. Habis debat cawapres, suka-suka dia ngomongnya. Suka-suka, sekarapmu gitu. Seakan-akan dunia politik itu gampang. Tapi emang media memerlukan komentar mereka sih buat jualan medianya kan. Hati-hati. Kita bukan mengikuti pengamat. Kita mengikuti orang yang melakoninya. Ya. Jadi belum sempurna pengetahuan sampai kita melaluinya dan mengamalkannya. Ya. Cerita nikah orang yang belum nikah beda nggak dengan orang yang sudah nikah? Cerita tentang malam pertama orang belum nikah dengan yang sudah nikah beda? Beda. Cerita tentang konsep cinta dengan orang yang sudah jatuh cinta beda nggak? Beda. Ya. Kalau belum sempurna, baru pengamat cinta, belum orang yang jatuh cinta. Ilmu tasawuf ini ilmu rasa, mesti dia alami, mesti dirasai, baru dapat diceritakan. Maka yang diceritakan bukan cerita orang, cerita kita sendiri. Teksnya teks ulama.
Tapi pengalaman kita yang sama dengan teks itu yang kita ajarkan. Bukan menurut Imam Fulan, nah bukan begitu. Itu namanya menceritakan rasa orang. Beda. Maka yang mengajarkan hikam dengan hafalan beda dengan yang mengajarkan hikam dengan perasaan. Itu beda jauh, ya. Bidzauq dengan birra'yi. Tafsir aja ada tafsir ra'yu, ya, tafsir akal, ada tafsir isyari, dzauq rohani. Beda-beda. Ya, begitu ya. Apa akibatnya kalau tidak kenal diri? Apa yang terjadi kalau kita belum kenal diri? Gitu? Kalau nggak kenal diri, nggak tahu jalan pulang. Nggak tahu jalan pulang. Orang nggak tahu jalan pulang namanya gila, tersesat. Dua aja, majnun atau dalal. Anda gila atau Anda tersesat. Ya. Itulah yang disebut ulaika fi dhalalin mubin. Mereka lah orang yang tersesat karena dia nggak tahu jalan pulang. Tadi ayat yang dibaca oleh doktor tadi itu ya. Bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Surah Sajadah kan? Ya, kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Apa yang kembali kepada Tuhan? Tuh orang dikubur di tanah kok. Tanah kan bukan Tuhan. Terus yang kembali siapa? Karena kita tahu yang kembali itu siapa, maka ilmu tentang yang kembali itu mesti tahu. Siapa dia kemana, sumbernya dari mana. Kalau sudah tahu, malaikat pun hormat kepada orang itu. Ya. Jadi kalau boleh disebut, Allah maha dekat ya, tapi engkau karena jauh dari dirimu sendiri, engkau merasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi akibatnya apa kalau kurang kenal diri? Dua aja, gila atau sesat. Ya. Nauzubillah min. Maka orang-orang agama terdahulu, mereka konsepnya setengah benar. Mereka menganggap kalau orang nggak kenal dirinya, karakter dia misalnya karakter tamak, maka dia mencari hidup nih untuk makan, cari duit. Dalam keyakinan mereka, kalau nanti mati terlahir jadi babi. Ada yang terlahir jadi sunggokong, ya kan? Ada yang terjadi apa tuh temannya sunggokong tuh yang babi tuh, patkai gitu. Itu bagi mereka karena dia di zaman hidup sebelumnya belum ketemu jalan pulang. Ini sebenarnya separuh benar, tapi separuh yang keduanya nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena alamnya berputar, berarti nggak ada akhirat. Itu sebabnya reinkarnasi tidak disepakati oleh ulama ahlus sunnah. Kalau dalam ajaran sunnah nggak nunggu dia mati dulu baru berubah jadi hewan, nggak. Dalam ajaran ahlus sunnah di Cirebon itu konon ada cerminnya Sunan Gunung Jati. Itu muridnya kalau belum betul-betul bersih bercermin, dia ngelihat siapa yang kalau ada sifat tamak dia ngelihat babi. Bengis, pemarah, gampang tersinggungan, terlihat muka anjing. Suka cari perhatian, pengkhianat, lain di depan, lain di belakang. Ya, punya teman disikat sendiri. Jadi monyet gitu. Jadi ketika dia bercermin itu yang terlihat. Itu di Cirebon masih ada Pak. Keyakinan begitu di kalangan orang-orang Syatariah. Ya. Dosen saya, Prof. Dr. Oman Fatur Rahman itu bercerita itu dan ada mursyid yang datang ke kampus dulu menceritakan hal yang sama. Berita informasi yang menarik bagi saya. Apa maksudnya? Di dalam Islam nggak perlu nunggu mati dulu orang itu menjadi babi jadi apa. Tubuhnya masih tubuh manusia tapi karakternya sudah karakter, maka dia dihitung ulaika kal an'am. Jadi Islam tidak nyebut ulaika al an'am, mereka adalah binatang ternak, enggak. Mereka berkarakter seperti binatang, mereka bukan binatang. Jadi nggak perlu nunggu reinkarnasi.
Masih, sehingga di dalam Islam tidak ada namanya alam berputar. Dia berlanjut masuk ke alam lainnya.